Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, pada hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Jadi alhamdulillah saya minta maaf sebelumnya, kemarin di pertemuan ketiga mungkin ada penjabaran yang masih belum terlalu jelas. Jadi kalau biasanya dalam video itu saya buat video pertama membahas tentang sesuatu motivasi, ilmu, atau paradigma baru. Nah, untuk video pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang review materi ketiga pada pertemuan pekan lalu. Kemudian nanti sebelum kita masuk ke pada pertemuan berikutnya, materi pertemuan keempat. Saya minta maaf belum bisa melaksanakan pertemuan secara daring melalui Zoom. Saya masih bentuk video karena hari ini saya ada planning untuk membawa keluarga, bawa istri untuk cek ke dokter. Alhamdulillah, makasih juga atas doa dan dukungan dari rekan-rekan sekalian yang mendoakan saya dan keluarga dalam memerankan peran baru sebagai seorang kepala keluarga. Alhamdulillah, makasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman pun diberikan jodoh yang terbaik ya. Keluarga yang semuanya aman, yang selamat, yang berkah. Oke, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Review pertemuan ketiga, pertanyaan. Dari sekian banyak pertanyaan sudah saya pilih, ada yang menyampaikan bahwa kurang memahami tentang teknik follow the money. Oke, untuk memahami teknik follow the money, alhamdulillah saya sudah siapkan 3 jurnal setidaknya di sini. Nanti tinggal dibaca lebih jauh tentang teknik follow the money. Jadi, kalau saya boleh kasih gambaran bahwa teknik follow the money itu merupakan bagian dari, saya ketik aja deh. Di jurnal tinggal dibaca aja ya. Saya ketik aja supaya enak. Ini adalah teknik dalam audit forensik. Audit forensik ini kombinasi ilmu akuntansi, hukum, dan auditing investigatif. Nah, ada banyak cara untuk melihat kecurangan, terutamanya teknik follow the money itu digunakan untuk menghadapi permasalahan money laundering. Jadi pencucian uang. Ketika seseorang mendapatkan uang yang sumbernya misalkan sumber yang haram atau tidak baik, tidak benar seperti sogokan, korupsi, dan lain sebagainya itu, uang yang jumlahnya banyak itu biasanya terkadang oleh penerima disalurkan ke beberapa sektor atau beberapa tempat untuk menutupi kecurangan atau perbuatan jahatnya itu. Nah, dengan teknik follow the money ini merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan untuk mengetahui kemana aliran uang tersebut pergi. Jadi ada beberapa teknik. Pertama, follow the money. Kemudian ada juga teknik yang lain, follow the suspect. Berarti kita nggak hanya ngelihat uangnya kemana, tapi teknik yang awal pertama kali digunakan adalah follow the suspect. Kemudian dikembangkan lagi follow the money. Satu lagi itu juga teknik yang lain tentang saya lupa, tapi nanti teman-teman ketika baca jurnal hukum akan mengetahui teknik tersebut. Nah, tujuan saya menyampaikan ini kemarin dalam pertemuan ketiga tidak lain dan bukan hanya sebagai bentuk pengembangan informasi dan pengetahuan supaya teman-teman karena sekalian punya wawasan yang lebih luas tentang auditing. Kita tidak tahu informasi seperti ini terkadang mana tahu bermanfaat di dunia pekerjaan kita ataupun menjadi satu inspirasi untuk penelitian dari rekan-rekan sekalian. Karena saya juga kemarin meneliti tentang
audit forensik, dan itu pun pertama kali saya dapat informasinya atau inspirasi ketika jumpa dengan senior yang menceritakan tentang dia sedang asik belajar akuntansi tentang audit forensik, dan itu menjadi inspirasi dan bisa jadi penelitian seperti itu. Kita nggak tahu kan masa depan kita seperti apa. Oke, jadi kunci untuk follow the money ini silakan sila baca di jurnal, oke, supaya lebih paham. Kemudian tidak paham atau kurang paham tentang alur kas dan pembukaan cabang bagaimana. Nah, dan bagaimana cara menganalisisnya. Nah, ini sebenarnya serupa seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi, ini adalah cara manual sebenarnya. Tapi dari cara manual ini, kita bisa melihat pergerakan kasnya itu kemana arahnya. Yang dimana kalau kita sekarang fokus, kita ngebahas soal yang ini, soal yang pertama. Contoh pertama dari soal ini, di mana PTX di Jogja ingin membuka cabang di Jakarta. Oke, dia memberikan modal untuk cabang di Jakarta dengan pembagian uang tunai 100.000 dan barang dagang 400.000. Maka ketika dia buat neraca PTX yang di Yogyakarta, dibuatlah satu akun yang bernama kantor cabang Jakarta 500.000. Di sini ada akun di sini 500.000. Kemudian total balance-nya masing-masing 5 juta, 5 juta. Sini feedback-nya kemana nih masuknya? Nanti kita lihat ya. Kemudian ketika dia buat neraca untuk PTX di cabang Jakarta, maka aktifannya sesuai dengan soal yang muncul di sini, kas muncul 100.000, kemudian persediaan barang dagang 400.000. Kemudian kewajiban likuiditasnya masuk akun kantor pusat 500.000. Seharusnya kan ini akunnya berupa modal atau hutang gitu kan. Tapi dibuat di sini kantor pusat dalam artian menyesuaikan dengan akun yang di sini. Nih. Terus gini, saya mau sampaikan bahwa dalam pembuatan jurnal atau pembuatan akun nama dalam satu jurnal, satu laporan keuangan itu tergantung dari perusahaan yang menjalankan usaha. Kita secara umum sebagai seorang akuntan atau mahasiswa akuntansi mengenal beberapa jurnal akun yang memang sifatnya umum. Sifatnya umum seperti kas, kemudian piutang, persediaan, dan seterusnya. Utang bank, kemudian ada modal, dan seterusnya. Jangka pendek, jangka panjang, seterusnya. Cuman untuk akun-akun tertentu yang khusus, itu bisa menyesuaikan tergantung dari perusahaan yang membuat akun itu seperti apa. Nah, dalam konteks ini, perusahaan membuat contoh atau akun yang dibuat kantor cabang Jakarta 500.000, kemudian ketika dia buat di akun neraca pada PTX cabang Jakarta, dia membuat di kewajibannya 500.000 kantor pusat. Jadi ini adalah contoh yang bisa kita gunakan tapi dalam konteks lain bahwa tidak semuanya harus seperti ini, tapi tergantung bagaimana tim akuntan di tiap perusahaan itu membuat akunnya seperti apa. Tapi ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita terapkan ketika nanti kita tidak pernah tahu masa depan kita kan. Atau nanti teman-teman yang di sini saat ini punya usaha makan soto misalnya. Kemudian membuka cabang di Kijang, buka cabang di daerah Uban. Hal seperti ini bisa kita contoh, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang benar-benar melakukan usaha. Kemudian dia buat daftar raja untuk penyusunan neraca penggabungan konsolidasi. Maka dibuatlah neraca lajurnya untuk yang sini ada daftar akunnya, debit kreditnya. Berarti ini diambil dari daftar yang ada di sini. Yang di sini. Diturunkan ke bawah. Kantor pusat, kemudian kantor cabang. Diisi masing-masing akunnya. Kemudian yang mau dieliminasi itu bagian ini 500.000 ini
dieliminasi, disesuaikan, dan akhirnya masing-masing harus balance 5 juta sesuai dengan di sini 5 juta 5 juta. Jadi dalam konteks ini, oh ya, dan satu lagi terakhir, neraca gabungannya seperti ini hasil akhirnya, digabung. Gabungan kantor pusat dan kantor cabang. Nah, dalam konteks ini yang ingin Bapak jelaskan kepada, tekankan kepada rekan-rekan sekalian bahwa tidak semua kita merupakan orang yang memang bergerak atau ahli di bidang akuntansi, baik itu secara pendidikan, atau kita emang tahu kita semua pendidikan seorang akuntan kan, sekarang kuliah di akuntansi. Namun juga dalam keseharian kita, nggak semua orang bekerja sebagai akuntan dalam kehidupan kesehariannya. Tapi yang Bapak sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran, kita tuh bisa lakukan pembelajaran apapun bisa kita pelajari gitu. Jadi ketika kita yakin kita bisa belajar apapun, dengan contoh kas yang seperti ini sudah muncul, maka kemarin tugas yang Bapak berikan itu maksudnya adalah ingin teman-teman tuh coba lakukan analisis secara mandiri, secara advance untuk melihat kira-kira akun mana yang bergeser, akun mana yang bertambah. Dan ini juga begitu juga penerapannya ketika kita membahas soal nomor 2, contoh nomor 2, kemudian contoh nomor 3. Jadi semakin banyak contoh yang kita bahas, maka nanti secara otomatis atau secara tidak kita sadari, kemampuan kita menganalisis itu akan meningkat. Dan dalam soal ini juga, ini kan merupakan soal yang sudah dikerjakan. Makanya saya Bapak bilang, tinggal kita analisis nih, untuk kita lihat arahnya itu kemana, uangnya itu masuk kemana. Seperti itu. Jadi, harapan Bapak, bukan Bapak nggak mau menjelaskan, atau ingin apa, seperti itulah. Tapi yang Bapak sama ini, kita dengan program SCL, Student Center Learning, maka harapannya teman-teman bisa lakukan analisis dalam bidang hal ini. Dan ini memang jadi materi utama di pertemuan ketiga kemarin, bahwa kita tujuannya lagi nih, tujuannya adalah kita melihat ada 2 kelompok laporan keuangan antara cabang dan pusat. Ketika digabungkan dan ada proses penggabungan itu, maka nanti penggabungan itu dengan kita membaca soal yang muncul di bawah ini sampai 9 soal, lama-kelamaan kita akan mengerti akun mana yang akan muncul, akun mana yang akan dieliminasi, dan seterusnya. Tapi memang perlu waktu khusus bagi rekan-rekan untuk fokus membahas setiap soal yang ada, karena setiap case-nya itu berbeda-beda. Dan kita nggak bisa mematok 1 atau 2 contoh itu sebagai proses utama, tapi kita harus bisa menyesuaikan. Belajarlah menjadi akuntan itu yang fleksibel, yang menyesuaikan dengan kondisi dari aktivitas yang kita handle atau yang kita kelola. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi memang poin utamanya dalam hal itu kita memang harus lakukan analisis masing-masing. Seperti itu. Kemudian ada yang bertanya tentang kantor cabang dan kantor cabang pembantu. Biasanya masuknya ke dalam laporan untuk kantor cabang, apakah akun dari kantor cabang pembantu diposting kepada kantor pusat atau kepada kantor cabang? Sepengetahuan Bapak, kantor cabang pembantu ini biasanya masuknya ke kantor cabang. Nanti kalau kantor pusat itu penggabungannya kepada kantor cabang. Jadi dia sesuai dengan jenjangnya. Seperti kantor Bapak sendiri yang merupakan kantor pembantu, masuknya ke cabang. Dari laporan cabang inilah yang secara lamsam mudah menggabung dengan kantor pembantu, kan digabungkan atau dikonsolidasi dengan laporan untuk kantor pusat, seperti itu. Tapi kalau untuk laporan keuangan yang sifatnya memiliki cabang yang sangat banyak, itu juga ada teori yang lain yang harus diperhatikan. Kemudian, mudah-mudahan terjawab ya, yang ini soalnya. Cabang pembantu masuk ke kantor cabang. Oke. Kemudian, terima kasih arahannya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa lebih fokus terhadap materi perkuliahan kita.